بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang yang berkaitan dengan puasa, keutamaannya. Keutamaan berikutnya adalah bahwa orang yang berpuasa itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasannya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya hadis ini adalah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dengan keikhlasan untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tak ada di antara kita yang tidak berdosa. Satu pun di antara kita pasti banyak dosa. Satu di antara kita tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua banyak dosa. Karenanya mudah-mudahan kita berharap Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan ini, karena pintu terbuka bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dengan apa? Dengan puasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat pula penjelasannya. Yang dimaksudkan diampunkan dosa di situ apa? Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, qauluhu ghufira lahu, dikatakan yakni diampuni dosanya itu adalah zahirahu yatanawalus shaghair wal kabair, yakni dosa diampuni di situ adalah dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dan ini pendapat yang beliau kutip dari pendapat Imam Ibnul Munzir. Kemudian, tapi pendapat Imam Nawawi, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, yakni kata beliau, al-ma'rufu annahu yahtassu bis-shaghair. Pendapat yang ma'ruf, yang dikenal di antara pendapat ulama, bahwa yang diampuni di situ adalah bukan dosa besar, tetapi bis-shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun kemudian dosa besar, maka kemudian harus dilandasi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita lihat
bahwasanya ya keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan titel takwa. Dia akan mendapatkan titel takwa. Dia akan mendapatkan pangkat takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni orang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Bapak Ibu, maka kalau kita lihat tafsir la'allakum tattaqun di dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini Bapak Ibu ditulis oleh dua ulama besar. Pertama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tafsir Jalalain ini tafsir bagus sekali. Dia ringkas, padat dan mudah dipahami. Dan ini dipelajari hampir, saya rasa 90% dipelajari di pesantren. Dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Jalalain namanya. Maka dia menafsirkan la'allakum tattaqun, di situ maksudnya adalah al-ma'asi, yakni ketika diberikan pangkat takwa, maka kemudian dia akan menghindari diri dari maksiat. Ya kan kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu, maka kemudian dia sekuat tenaga menjaga dirinya agar kemudian terhindar dari maksiat. Maka kemudian orang yang berpuasa mendapatkan titel takwa, maka kemudian berusaha dia sekuat tenaga untuk menghindarkan dari maksiat. Nah, ini yang disebut dengan la'allakum tattaqun itu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ya, bahwasanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan la'allakum tattaqun di situ adalah li'anna as-shauma fihi tazkiyatu lil badan, karena puasa itu adalah tazkiyatu lil badan, untuk mensucikan badan kita, jiwa kita. Kalau seseorang berpuasa, maka dia berusaha mensucikan badannya, mensucikan jiwanya. Kemudian wa tatyiqu limasalikis syaitan, yakni penyempit jalan syaitan. Jadi orang yang berpuasa itu, maka setan itu akan sempit geraknya untuk menggoda manusia. Contoh, kalau orang berpuasa Pak, maka dia kalau keluar ada perempuan yang buka aurat, maka dia sekuat tenaga akan menghindarkan pandangannya kepada perempuan yang membuka aurat tersebut. Maka sempit jalan syaitan. Berbohong, oh saya sedang puasa ini, nanti berkurang nilai pahala puasa saya. Menggibah, menceritakan keburukan orang lain, maka kemudian sempitlah jalan setan. Begitu dikatakan oleh dalam kitab tafsir yang kita baca ini, tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang kedua, yang berikutnya yang kita bahas adalah apa? Bahwa orang yang berpuasa itu akan besar kemungkinan mendapat titel takwa. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan kepada dia khusus satu surga. Surganya apa? Kita baca hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-1896, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Sahal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, nanti kelak ada satu surga, satu pintu surga
yang bernama pintu surga tersebut Ar-Rayyan. Nah, itu dia. Jadi besok nanti ada satu surga namanya pintunya adalah Ar-Rayyan. Lalu kemudian yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka kemudian tidak boleh masuk di antara mereka selain mereka yang berpuasa itu. Lalu kemudian yuqalu, dikatakan kepada orang yang berpuasa tersebut, aina as-shaimun, di mana orang yang berpuasa? Jadi besok dicari, Pak. Orang-orang yang rajin puasa ini itu besok dicari di surga. Akan ada suara yang mengatakan, mana nih orang yang puasa? Puasa Senin Kamis, puasa Ramadan tentunya, kemudian puasa puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya, puasa-puasa sunnah lainnya, itu dipanggil besok oleh Allah SWT. Mana nih orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Maka kemudian Bapak Ibu, fayakumuna, maka kemudian orang yang berpuasa itu berdiri. Wah, ini Masya Allah nih Pak ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka kemudian tidak ada yang masuk satupun di antara mereka kecuali orang yang berpuasa itu. Fa idza dakhalu, apabila orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam surga tersebut, ughliq, maka kemudian tertutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada lagi seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi Masya Allah nih Pak ya, kita ini kesempatan, apalagi kerja kita sekarang ini nggak seperti kerja orang tua dahulu. Mohon maaf, pergi ke kedai, artinya tidak membutuhkan tenaga yang keras, tenaga yang kuat seperti orang tua kita dahulu. Pergi ke hutan, menderes, pergi ke sana, cari kayu, kerjanya memang berat. Maka orang tua dahulu itu kalau bulan puasa mereka nggak bekerja, cari makan dulu sebelum puasa, nanti bulan puasa tinggal standby aja, diam aja. Kalau pekerjaan orang sekarang nggak, pergi ke kantor, bahkan kantornya mungkin ber-AC, bahkan pekerjaannya mudah, yang berat itu mungkin otak kita yang bekerja, artinya tidak mengeluarkan fisik. Kalau diperkirakan untuk puasa, kuat kita untuk puasa Pak. Nah di bulan Rajab ini, maka kemudian kita perbanyak puasa. Kalau ada puasa-puasa kita yang tertinggal, maka silahkan diganti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin lama umur kita semakin singkat, nanti takutnya puasa kita sudah meninggal belum terbayar. Maka apalagi ini sedekat bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan, kalau ada puasa-puasa yang lewat, cepat ganti. Nanti supaya apa? Supaya kita mendapatkan ada jaminan bagi kita. Jaminan apa? Jaminan surga, yakni namanya adalah Ar-Rayyan. Jadilah masuk ke pintu Ar-Rayyan, masuk ke surga Ar-Rayyan itu jadi. Alhamdulillah ya. Makanya kita perbanyak puasa kan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.